Sajadah panjang terbentang dari suasana kawah sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang. Ini ada adiknya Col lagi ikut tawaf. Di atas Itu tempat hajar aswad yang panjang ini diselingi sekadar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan kembali bersungguh hamba. Ada sajadah panjang terbentang dari jarak sekitar 20 meter dan hamba sujud tak lepas ingin hamba mengingat di kausa. Kami sudah menyelesaikan tawaf sunnah 7 putaran. Kami selanjutnya sholat di belakang makam Ibrahim. Ini suasana di belakang makam Ibrahim. Sholat dan berdoa. Tampak di kejauhan ada multazam. Mencari rezeki. Jadi kami sholat setentang atau lurus dengan multazam. Ini adalah tempat yang paling mustajab. Itu multazam. Ada sajadah panjang terbentang dan hamba sujud lepas. Ini suasana di belakang makam Ibrahim cukup lengang. Biasanya berjubel orang-orang sholat di sini. Itu cleaning service mau bebersih, makanya jemaah diusirin. Yang doanya nggak udah Kazakhstan. Doanya nggak udah. Itu Mei. Ada sajadah panjang terbentang dari sampai ke tepi. Ini gurunya berdoa. Entah apa yang diminta dia. Pokoknya dia doanya serius banget. Kuburan hamba bila
jadi. hamba tunduk dan sujud di atas Jadi ini lantai 2 sajadah yang belum nyambung. yang panjang ini. Ini ring road yang dibangun sementara. Sekejap Kalau perluasan Masjidil Haram sudah selesai, mungkin ring road ini akan dibongkar. mencari rezeki, mencari ilmu. Ini Mimi ngeceng di depan Ka'bah. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas Saya lagi shoot tapi takut-takut dilihat askar. Sebab kalau dilihat askar biasanya kena amuk. Askarnya galak-galak. Tuh askarnya tuh. mencari rezeki, mencari mengukur Meme. Istirahat. Ini tempat ngambil air minum Zam-Zam. Kalau jamaah haus, mereka langsung minum, dicerot aja. kembali tersungkur. Ini suasana ngambil air minum Zam-Zam. Nah ini tempat ngambil air Zam-Zam juga. Tapi tempatnya di tengah-tengah ruangan, beberapa tempat ini lebih nyaman. Ini ada yang cold, semuanya cold dan ada yang not cold. Nah, itu cleaning service-nya minta di shooting dan dia sudah bergaya. Nah ini paling enak untuk ngambil air minum Zam-Zam di sini, semau-maunya. Ini adalah mobil pembersih sedang membersihkan Masjidil Haram. Suasana orang sedang melakukan tawaf di dalam. Itu ayat tempat sholat duha. Dengan segala Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku menjamu Engkau, aku dekat. Kita ada di depan Al Umrah Gate. Ini pintu 62. Ini bangunan lama. Ada Mei-Mei. Nah ini pintu Al Umrah Gate.
Sementara di samping kirinya, inilah bangunan baru yang pengembangan itu. Nah, ini tuh masih ada keran-kerannya, masih sedang dalam proses pembangunan. Tapi sudah selesai dia, tinggal nyambungkan lagi. Ini tinggal lantai atas, lantai 4 yang belum selesai. Ini sudah 2 lantai, 3 lantai bahkan. Ini bangunan baru itu. Nah, ini dalamnya udah jadi nih, udah bisa dipakai. Bangunan bagian dalamnya sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai untuk sholat. Nah, ini bangunan yang baru itu udah jadi sih. Nah, itu mau bikin tower lagi 2. Nah, kalau yang kelihatan dari jauh itu hotel-hotel pengembangan. Jadi bangun baru hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram ya. Udah deket. Jadi kalau Haji Plus ini dekat bener ini. Nah, nyampe 50 meter dari Masjidil Haram. Sementara ini eskalator. Eskalator ini kalau kita naik, ini nyampe ke lantai atas, paling atas. Jadi kita kalau mau naik ke atap, kita naik eskalator ini. Ini pintu berapa ini? 64. Pintu 64. Setiap pintu ada yang jaga askar. Jadi kalau ada barang-barang bawaan pasti diperiksa, terutama kalau bawa tas gede-gede. Ini pintu tadi. Nah, yang kejauhan itu tempat yang kita syuting tadi. Nah, ini bagian yang lain. Nah, di atas ini tower mau dibangun lagi 2, tapi belum jadi ini. Nanti masukkan cleaning service ya. Nah, ini proses lagi ngerjain. Nah, ini bangunan lama ini. Di belakangnya itu ada Bur Zamzam ya. Itu ciri khas Masjidil Haram, yaitu jam yang paling gede ini. Ini kalau malam cahayanya nembak ke atas, ke langit. Itu sebenarnya itu hotel Bur Zamzam ini. Di bawahnya supermarket. Nah, ini Masjidil Haram. Ini pintu depan ya. Pintu depan. Nah, ini Jar Al Tauhid ini hotel sekaligus supermarket di bawahnya. Kami kalau mangkal untuk janjian ya di depan situ. Nah, ini pasukan cleaning service. Ini pasukan cleaning service. Kita lihat. Hanya biaya berapa? Pasukan cleaning service. Sudah kena siram. Nah, ini cleaning service kalau lagi kerja. Nah, Mimi kejebak. Nah, sudah didorong-dorong. Baru nanti ngebersihinnya pakai
kapsiator mobil sekaligus ngegosok. Nah, ini pasukan kurcaci. Kalau mereka udah bergerak, nggak peduli orang lagi tidur, digibas, disiram. Nah, ini kurcaci ini. Bagian pengeringan mobil ini. Mobil pengering. Oke, semua lantai dibersihin. Suasana di King Alfat Gate. Itu Umi lagi ngambil jam-jam. Itu sebagian yang tawaf di lantai 1. Suasana masih di lantai 1, kita ngeliat ke atas itu lantai 2. Di titik terakhir kami berada di Masjidil Haram. Bukan untuk lihat ruang-ruang suatu hari ke makanan bisa disetel begini. Ada yang berdoa. Nah, ini orang-orang yang baru mau umrah sunnah, mumpung masih di Mekah, kita melaksanakan umrah mumpung masih ada waktu. Tugas yang ngurusin jam-jam. Ini tong-tong jam-jam. Kami berada di atap Masjidil Haram karena kami sudah melaksanakan tawaf wada. Ini kami menikmati detik-detik terakhir ada di Masjidil Haram. Kami naik ke atap menikmati matahari baru keluar. Ini jam 7:30 sekarang. Nah, ini menara Masjidil Haram, menara depan di King Alfat Gate, pintu King Alfat. Sebelahnya ini adalah Hotel Burzamzam. Hotel Burzamzam ini seperti kita tahu, di atasnya ini adalah katanya sih istana raja. Di bawahnya adalah supermarket. Nah, ini kita di atap. Itu ada tempat ngambil wudhu, tempat minum zam-zam. Dan ini ada petugas cleaning service yang sedang melakukan pembersihan. Di atas ini sepi, biasanya padat. Ini karena sebagian jemaah sudah kembali ke tanah airnya masing-masing, jadi sepi ini. Ini yang berdiri tengah-tengah ini selain tong sampah, ini adalah rak-rak Al-Quran. Ada yang sholat, ada yang tidur. Nah, ini rak-rak Al-Quran ini. Jadi siapa yang mau ngaji tinggal ngambil Al-Quran, nanti dipulangin lagi. Ini suasana di atap. Kami sengaja memang mau naik ke atap, mau duduk menikmati detik-detik terakhir berada di Masjidil Haram. Dan kami mau melihat orang tawaf dari atas. Sekarang kita baru naik. Kita baru mau berjalan ke Halo Jakwan, Umi lagi di atapnya Masjidil Haram Jakwan. Nanti Jakwan kesini juga ya. sama Ci. Allah ya, sama Jaki, sama adiknya Jakwan. Amin. Itu matahari pagi, panasnya lumayan. Ini kubah-kubah yang sering kita lihat di gambar Mekah.
Mekah itu, gambar Masjidil Haram itu yang kayak gini lah nih, kubahnya 3. Di sana ada lagi, ya kubah aja. Di bawahnya itu ya lantai 3. Ini ada sebagian jamaah yang santai, dia memilih untuk tawaf di lantai atas. Itu yang jalan-jalan itu tawaf. Pemirsa, kami di atap, kami lagi melihat orang tawaf wada. Ini sepi termasuk. Pagi ini kelihatan sepi. Nah itu masih banyak space yang kosong. Yang di lantai 2 juga tempat kursi roda dan orang-orang tua juga cenderung sepi. Tapi kalau kita lihat, masya Allah di dekat Ka'bah itu nggak ada cerita sepinya. Padatnya luar biasa. Itulah Ka'bah. Ini kami hari-hari detik-detik terakhir lah. Kami mau meninggalkan kota Mekah nanti sore. Kami ini haji gelombang 2. Jadi kami sebelum ke tanah air ke Madinah dulu 8 hari di Madinah. Rencana kami berangkat nanti sore maghrib, atau mungkin dimajukan pada zuhur. Oleh karenanya kami diminta untuk melaksanakan tawaf wada pagi ini, tawaf perpisahan. Dan kami sudah melakukannya tadi, persis di lantai tawaf itu. Cenderung lebih padat memang. Kami sempat menyentuh dinding Ka'bah, terutama di rukun Yamani, berdoa. Kami juga sempatkan untuk masuk ke Hijr Ismail sebentar untuk berdoa dan kemudian melanjutkan lagi tawaf. Ini kondisi pantauan dari atas. Cenderung sepi pagi hari ini. Tapi di kejauhan kita lihat di lantai 2 itu juga banyak yang melaksanakan tawaf di lantai 2, terutama yang menghindari panas matahari, atau yang kepingin jalan lebih longgar, atau kepingin jauh. Tapi ada lagi yang di bagian atas. Nah ini para jamaah haji yang melaksanakan tawaf wada di lantai atas. Di lantai atas jelas cenderung lebih longgar, bisa lari-lari, tapi memang radius putarannya jauh lebih jauh ya dibanding yang berada di lantai tawaf di bawah. Nah ini para jamaah yang tawaf di atas atap. Nah kita lihat di belakangnya itu ada menara 2 yang baru dibangun. Ini bangunan pengembangan ya. Bangunan pengembangan, ini menaranya belum jadi ini. Kalau bangunannya sudah jadi, sedangkan sudah siap dipakai. Kita lihat di layar monitor ini beberapa menara yang belum jadi. Itu yang di belakang yang warnanya kuning juga belum jadi. Nah ini jemaah haji Indonesia ini. Subhanallah, mereka milih tawaf wada di atas. Putarannya lebih jauh, jadi lebih nyantai, lebih menikmati tawaf wada untuk putaran yang jauh. Yang nggak mau capek ya di bawah. Nah itu. Dan ini ada orang yang lagi sedih karena mau meninggalkan Masjidil Haram. Kalau udah wada ini nggak boleh datang-datang lagi. Sedih. Dia ingin kembali ke sini sama anak-anaknya, sama suaminya, untuk melaksanakan haji atau umrah bersama. Latar belakang di belakang kita lihat ini adalah Hotel Burzamzam. Jadi kalau jamaah haji Super Plus, ini jaraknya hanya sekian meter saja dari Masjidil Haram, nggak jauh-jauh. Turun dari hotel, keluar dari hotel, langsung Masjidil Haram. Ini Hotel Burzamzam. Di sebelahnya ini ada Hotel Jarwal Al Taisir. Sama
hanya beberapa meter saja dari pintu Masjidil Haram, pintu King Alfat. Ini suasana di atap. Kita lihat di bawah itu adalah pintu King Abdul Aziz namanya. Kita lihat di sana ada lampu hijau. Lampu hijau itu tanda startnya tawaf. Jadi permulaan tawaf. Jadi di lantai atap, di lantai 3, di lantai 2 maupun di lantai dasar itu semua dikasih lampu hijau. Itu lampu hijau itu lurus dengan Hajar Aswad ya, rukun Hajar Aswad. Jadi itu adalah start atau permulaan dari tawaf. Nah, jadi kalau kita belum start di situ ya belum dihitung satu putaran. Jadi mulai dari lampu hijau kita langsung meneriakkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan menatap rukun Hajar Aswad. Nah, di situ kita memulai tawaf. Lalu berjalan sambil membaca doa. Setiap putaran sebetulnya kalau dalam tuntunan Nabi tidak ada doa khusus ya. Tapi Departemen Agama mengeluarkan doa-doa setiap putaran itu beda-beda. Cukup panjang. Tapi sebenarnya doa apa aja insya Allah mustajab. Nah, ini kita lihat lagi orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf di bawah, masya Allah ramainya. Tapi masih cenderung jauh lebih sepi nih, berkurang dibanding kemarin ketika jamaah lagi di puncak haji tanggal 5, 6, 7 Zulhijjah kemarin. Itu adalah puncak keramaian di Masjidil Haram. Karena jamaah haji dari seluruh dunia sudah berkumpul di Masjidil Haram. Kalau tanggal 8 memang sebagian sudah berkurang karena melaksanakan tarwiyah ke Mina. Sebagian bahkan sudah langsung ke Arafah. Dan sepi-sepinya Masjidil Haram ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, hari orang wukuf di Arafah. Itu tidak ada jamaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan itu digunakan untuk mengganti kiswah atau kain penutup dari Ka'bah. Nah, yang kita tahu bahwa hari pertama kami datang ke sini itu kiswahnya ada warna putihnya. Nah, sekarang ini sudah nggak ada, jadi diganti kiswah atau kain penutup Ka'bah. Inilah suasana di atap Masjidil Haram. Itu namanya Bapak Amir Mahmud. Dia sedang menikmati saat-saat terakhir berada di Masjidil Haram. Setelah selesai tawaf wada, kemudian sholat duha. Halo Pak, halo Pak. Ngomong ge Pak. Makan aja Bapak ini. Ngomong ge. Ini di sekelilingnya orang-orang masih melakukan tawaf. Ini di lantai paling atas, di atapnya Masjidil Haram. Itu kita lihat orang-orang lantai 2 juga melakukan tawaf. Kemudian itu di lantai tawaf, di lantai 1. Itu Pak Amir membuka gundulnya setelah dia tahalul dari Mina. Gundul maco, gundul seksi, ya asyik, hebat kacamatanya. Beli di mana Pak? Bukan di Arab Pak belinya Pak. Nah
situ ada saudara-saudaranya seiman menghampirinya. Halo Pak. Kayaknya bingung Bapak ini mondar mandir. Lagi galau dia. Kami mau keluar dari atap Masjidil Haram. Aku ingin pulang. Aku harus pulang. Ini bangunan yang belum jadi menaranya. Ini nenek mau ambil zam-zam. Ini tempat-tempat ngambil zam-zam. Kalau ini dingin. Aku harus pulang. Man only. Bawa kaki khusus. Assalamualaikum. Indonesia. Khair. Ini suasana sepi betul. Sepi betul hari ini, sepi bener ya. Di atap udah nggak ada orang lagi, udah sepi. Nah, eskalator biasanya penuh, bejibun manusia yang mau naik ke atap. Ini nggak ada orang sama sekali, kami berdua aja nih. Itu ada eskalator. Saudara, terjadi kesibukan luar biasa. Pada hari-hari kami mau berangkat ke Madinah, orang pada sibuk. Sementara ada yang sibuk sempak di hair dryer. Dikeringkan dengan hair dryer. Ini kerjaan Pak D. Masya Allah. Sementara saya lagi masak mie di bawahnya, jadi mie rasa sempak. Gak ada kerjaan yang lain lebih aneh daripada Pak D mengeringkan cancutnya dengan hair dryer. Kayak layangan. Masya Allah. Pokoknya kami mau berangkat ke Madinah ini aneh-aneh kelakonnya. Ada yang sibuk nyari gembok gak ketemu-ketemu. Ada yang sibuk nyari tulisan Samsung di iPadnya yang baru dibeli hilang. Nah, ada yang sibuk mengeringkan cancut. Masya Allah. Nah, ini Mas Yuni sibuk nyari gembok hilang. Nah, ini Pak Gito, dia beli iPad Samsung. Nah, tulisan Samsungnya mencelat. Ini lagi dicari nih. Ini luar biasa ini sibuknya. Ini kamar kami ini berantakan. Nah, ini barang-barang saya ini. Nah, ini jamaah lain yang sudah beres. Sementara orang-orang sibuk beberes barang, ada yang sibuk dandan. Nah itu Syekh Maulana Hasanuddin. Masyaallah. Sibuk dandan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mautar. Nah, ini koper-koper jamaah yang sudah diberesin. Ini sudah siap berangkat nih. Udah dipasang jaring, udah ditimbang. Tidak boleh lebih dari 32 kilo. Ini lorong hotel dan kamar kami. Semuanya sibuk.
pemirsa, ini suasana yang sangat sibuk menjelang keberangkatan kita ke Madinah. Nah, ini masing-masing sudah mendapatkan tempat duduknya. Ada yang sudah sibuk makan, ada yang baru naik, ada yang wow ini apa? Wow, ini juga membawa bakso. Ini Pak Gito dan istrinya sedang makan. Mantap. Nah, ini satu Juminder ini. Chef. Bus kami nomor 6. Ibu Karom yang ngelamun tinggalin Karom terus mengurusi umat. Wah, ini dia mantap nih, rukun dan damai, sehat sejahtera. Waduh, ini Pak Ngatijong ganggu orang. Aduh, orang lagi pacaran. Ini Pak De lagi kebingungan mengatur tata cara duduk. De, ini kursi lontar loh, De, salah pencet mencelat loh, De. Nah, ini menu Pak D, ada daging, ada tion, Makan telur. bugis, ini mandek, Bu Endah, ya. Inilah kesibukan di bus menjelang keberangkatan kita ke Madinah. Dan ada Osama. Halo Osama. Calon mantu. Perjalanan panjang menyenangkan yang kita lalui, jadikan kenangan tersimpan bersama-sama. Segala canda tawa dan ceria terangkai di sini, jadi bagian cerita perjalanan ini. Ingatkah kawan-kawan akan janji dan impian kita? Hingga kini mimpi kita tak akan terhenti. Kita selalu bersama, takkan pernah terpisah, selalu bersuka
selalu bersuka cita, nikmati dunia.